Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabihi wa yusama wa yuhlaqu ra'suhu. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulukun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Mumtaqo sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh. Dan yang saya hormati pula sahibul wilayah Bapak RW 052, dan yang saya hormati Bapak RT 03, dan yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah majelis zikir yang saya hormati dan Allah muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, yang mana alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul pada malam ini dengan sababiah undangan dari Sahibul Bait. Mudah-mudahan kumpulan kita semua menjadikan suatu wasilah untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah walimatul aqiqah, sedikit kita membicarakan tentang walimatul aqiqah. Hukum daripada walimatul aqiqah itu, Pak, adalah sunnah muakkad. Satu kali lagi, hukum dari walimatul aqiqah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dipentingkan. Dari mana sumbernya, asal muasalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan aqiqah, dan kita disunnahkan untuk melaksanakannya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Yang mana artinya al-gulamu seorang anak, baik yang baru lahir maupun yang sudah lahir, murtahanun digadaikan, bi'aqiqatihi pada akikahnya. Artinya
seorang anak itu statusnya masih digadaikan. Sebelum apa? Sebelum diakekahkan. Maksudnya bi'aqiqatihi, diakekahkan itu la yashfa liwalidayhi yaumal qiyamati in lam yu'aqqa anhu. Maksudnya anak kita masih tergadaikan itu jelasnya la yashfa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, di mana yaumal kiamati, yaitu pada hari kiamat, in lam yu'aqqa, apabila belum diakekkahin itu si anak. Jadi anak kita apabila kita punya rezeki, maka kita dianjurkan untuk mengakekahkannya, supaya anak kita nanti bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Sama seperti halnya kita lagi kepepet, gak punya uang, apalagi lagi situasi seperti ini. Tapi kita punya barang yang berharga, motor, mobil. Lalu motor dan mobil kita gadaikan. Selama motor dan mobil itu belum kita tebus, maka itu motor dan mobil belum bisa kita pakai, belum kita bisa manfaati, karena statusnya masih tergadaikan. Lalu bagaimana supaya anak itu bisa memberikan syafaat? Kembali lagi, yaitu dengan cara mengakekahkan. Dengan berupa apa? Yudbahu anhu yauma sabi'i, yaitu kita dengan menyembelih hewan. Apabila anak kita laki-laki, maka kita harus menyembelih 2 ekor kambing. Dan apabila anak kita perempuan, maka cukup dengan menyembelih 1 ekor kambing. Hari yang keberapa? Yauma sabi'i, yaitu hari yang ke-7 dari mulai hari kelahirannya. Sekarang udah berapa hari, Pak? Malam ke-7 ya. Itu sunnah kita mengakekahkan pada malam yang ke-7. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh kita mengakekahkan anak lebih dari umur 7 hari? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kita mengakekahkan anak kita lebih dari 7 hari, sepanjang anak kita belum memasuki masa balik. Apabila anak kita sudah memasuki masa balik, sementara kita belum punya rizki, maka lepas tanggung jawab orang tuanya. Lalu mungkin kita semuanya udah diakekahin ya. Apabila ada salah satu kita yang belum akekah, tetapi kita punya rizki yang lebih, maka kita sunnah untuk mengakekahkan diri untuk diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah walimatul akekah, sesudahnya kita menyembelih kambing, lalu yang selanjutnya yaitu kita wayu sama, kedua orang tuanya harus memberikan nama bagi anaknya. Diusahakan memberikan namanya itu nama-nama yang baik. Jangan asal memberikan nama.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, yang mana alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul pada malam ini dengan sababiah undangan dari Sohibul Bait. Mudah-mudahan kumpulan kita semua menjadikan suatu wasilah untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah walimatul aqiqah, sedikit kita membicarakan tentang walimatul aqiqah. Hukum daripada walimatul aqiqah itu, Pak, adalah sunnah muakkad. Satu kali lagi, hukum dari walimatul aqiqah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dipentingkan. Dari mana sumbernya, asal muasalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan aqiqah, dan kita disunnahkan untuk melaksanakannya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Yang mana artinya, al-gulamu seorang anak, baik yang baru lahir maupun yang sudah lahir, murtahanun digadaikan, bi'aqiqatihi pada akikahnya. Artinya seorang anak itu statusnya masih digadaikan. Sebelum apa? Sebelum diakikahkan. Maksudnya bi'aqiqatihi, diakikahkan itu la yashfa liwalidayhi yaumal qiyamati in lam yu'aqqa anhu. Maksudnya anak kita masih tergadaikan itu jelasnya la aqiqatihi, pada akikahnya. Artinya seorang anak itu statusnya masih digadaikan. Sebelum apa? Sebelum diakikahkan. Maksudnya bi'aqiqatihi, diakikahkan itu la yashfa liwalidayhi yaumal qiyamati in lam yu'aqqa anhu. Maksudnya anak kita masih tergadaikan itu jelasnya la yashfa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, di mana yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat, in lam yu'aqqa, apabila belum diakikahkan itu si anak. Jadi anak kita, apabila kita punya rezeki, maka kita dianjurkan untuk mengakikahkannya, supaya anak kita nanti bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Sama seperti halnya kita lagi kepepet, gak punya uang, apalagi lagi situasi seperti ini. Tapi kita punya barang yang berharga, motor, mobil. Lalu motor dan mobil kita gadaikan. Selama motor dan mobil itu belum kita tebus, maka itu motor dan mobil belum bisa kita pakai, belum kita bisa manfaati, karena statusnya masih tergadaikan.
Lalu bagaimana supaya anak itu bisa memberikan syafaat? Kembali lagi, yaitu dengan cara mengakekahkan. Dengan berupa apa? Yudbahu anhu yauma sabi'i, yaitu kita dengan menyembelih hewan. Apabila anak kita laki-laki, maka kita harus menyembelih 2 ekor kambing. Dan apabila anak kita perempuan, maka cukup dengan menyembelih 1. Lalu bagaimana supaya anak itu bisa memberikan syafaat? Kembali lagi, yaitu dengan cara mengakekahkan. Dengan berupa apa? Yudbahu anhu yauma sabi'i, yaitu kita dengan menyembelih hewan. Apabila anak kita laki-laki, maka kita harus menyembelih 2 ekor kambing. Dan apabila anak kita perempuan, maka cukup dengan menyembelih 1 ekor kambing. Hari yang keberapa? Yauma sabi'i, yaitu hari yang ke-7 dari mulai hari kelahirannya. Sekarang udah berapa hari, Pak? Malam ke-7 ya. Itu sunnah kita mengakekahkan pada malam yang ke-7. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh kita mengakekahkan anak lebih dari umur 7 hari? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kita mengakekahkan anak kita lebih dari 7 hari, sepanjang anak kita belum memasuki masa balik. Apabila anak kita sudah memasuki masa balik, sementara kita belum punya rizki, maka lepas tanggung jawab orang tuanya. Lalu mungkin kita semuanya udah diakekahin ya. Apabila ada salah satu kita yang belum akekah, tetapi kita punya rizki yang lebih, maka kita sunnah untuk mengakekahkan diri untuk diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah walimatul akekah, sesudahnya kita menyembelih kambing, lalu yang selanjutnya yaitu kita wayusama, kedua orang tuanya harus memberikan nama bagi anaknya. Diusahakan memberikan namanya itu nama-nama yang baik. Jangan asal memberikan nama.